Pada awal Perang Dunia Kedua, kemenangan Jerman datang dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, Polandia runtuh, Prancis jatuh, dan sebagian besar Eropa berada di bawah kendali Nazi. Di mata dunia saat itu, Wehrmacht tampak seperti kekuatan militer yang hampir mustahil dihentikan. Strategi Blitzkrieg, serangan kilat yang memadukan tank, pesawat tempur, dan infanteri bermotor, terbukti berulang kali dapat menghancurkan pertahanan lawan sebelum mereka sempat memberikan perlawanan yang efektif. Di tengah rangkaian kemenangan tersebut, perhatian Adolf Hitler mulai beralih ke arah timur. Sejak lama ia percaya bahwa masa depan Jerman tidak ditentukan di Eropa Barat, melainkan di wilayah luas Uni Soviet. Di sana, menurut pandangannya, Jerman harus memperoleh Lebensraum atau ruang hidup yang diyakini akan menjamin kekuatan Reich dalam jangka panjang. Karena itu, rencana menyerang Uni Soviet bukan sekadar strategi militer, tetapi bagian dari keyakinan ideologis yang telah bertahun-tahun ia pegang. Pada musim panas tahun 1941, keyakinan itu berubah menjadi operasi militer terbesar yang pernah dilancarkan di daratan Eropa. Sepanjang garis depan yang membentang ribuan kilometer, jutaan tentara Jerman dan sekutunya bergerak menuju wilayah Uni Soviet. Ribuan tank dan pesawat tempur dikerahkan untuk mendukung laju pasukan darat. Para perencana militer di Berlin yakin bahwa tentara merah akan runtuh dengan cepat, seperti negara-negara Eropa lain yang telah runtuh sebelumnya. Di atas kertas, operasi ini tampak hampir mustahil untuk dihentikan. Skala invasinya belum pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman tempur pasukan Jerman sangat tinggi, dan keberhasilan Blitzkrieg di Eropa Barat memberi keyakinan bahwa Uni Soviet juga dapat dikalahkan dalam satu kampanye cepat. Namun perang di front timur segera menunjukkan bahwa kenyataan di lapangan jauh lebih kompleks. Jarak yang sangat luas, kemampuan mobilisasi Soviet, serta dinamika perang yang terus berubah perlahan menggerus keunggulan awal Jerman. Operasi yang dirancang sebagai kemenangan cepat justru mulai berubah menjadi konflik yang semakin panjang dan melelahkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin invasi militer terbesar yang pernah dirancang dengan kekuatan yang tampak begitu dominan di awal perang justru menjadi kegagalan besar pertama bagi Hitler di Perang Dunia Kedua dan perlahan membuka jalan menuju runtuhnya ambisi Nazi di timur? Ketika Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918, Jerman keluar dari konflik dalam kondisi yang nyaris runtuh. Kekaisaran Jerman tumbang, wilayah negaranya menyusut, dan melalui perjanjian Versailles, Jerman dipaksa menerima tanggung jawab atas perang serta membayar reparasi dalam jumlah sangat besar kepada negara-negara pemenang. Bagi banyak perwira militer, veteran perang, dan kelompok nasionalis di dalam negeri, hasil ini tidak hanya dianggap sebagai kekalahan di medan perang. Mereka melihatnya sebagai penghinaan terhadap kehormatan bangsa. Dari rasa sakit inilah muncul semangat revanchism, sebuah keinginan kuat untuk membalas kekalahan dan mengembalikan posisi Jerman sebagai kekuatan besar di Eropa. Dalam suasana penuh ketidakpuasan itu, seorang mantan prajurit bernama Adolf Hitler mulai menapaki panggung politik Jerman. Pada pertengahan dekade 1920-an, setelah upaya kudeta Beer-Hall-Putsch gagal, Hitler dipenjara. Di balik jeruji itulah ia menulis buku Mein Kampf yang kemudian menjadi fondasi ideologi politiknya. Di dalam buku tersebut, Hitler tidak hanya menjelaskan pandangannya tentang politik Jerman, tetapi juga merumuskan visi masa depan bagi negaranya. Salah satu gagasan utama yang ia tekankan adalah konsep Lebensraum atau ruang hidup. Menurut Hitler, bangsa Jerman membutuhkan wilayah yang jauh lebih luas untuk berkembang, menyediakan pangan, dan menampung pertumbuhan penduduk. Dalam pandangannya, wilayah yang diperlukan itu tidak berada di Eropa Barat, melainkan di timur Eropa. Gagasan untuk memperluas pengaruh Jerman ke arah timur bukanlah hal baru. Sejak abad ke-19 telah muncul konsep Drang nach Osten yang berarti dorongan ekspansi menuju wilayah timur Eropa.
Namun di tangan ideologi Nazi, gagasan lama ini berubah menjadi jauh lebih ekstrem. Hitler menambahkan unsur rasial yang kuat. Ia memandang bangsa Slavia di Eropa Timur sebagai ras yang lebih rendah dan beranggapan bahwa wilayah mereka seharusnya menjadi tempat pemukiman bagi bangsa Jerman. Wilayah-wilayah seperti ladang gandum Ukraina, padang stepa Rusia, dan kawasan Baltik dipandang sebagai sumber pangan dan sumber daya yang sangat penting. Dalam rencana jangka panjang Hitler, daerah-daerah ini akan menjadi fondasi ekonomi bagi kekuatan Jerman di masa depan. Dalam kerangka ideologi ini, Uni Soviet memiliki posisi yang sangat penting. Bagi Hitler, negara tersebut bukan hanya lawan geopolitik, melainkan juga pusat komunisme internasional yang dianggap mengancam tatanan Eropa. Propaganda Nazi juga menggambarkan rezim Soviet sebagai sesuatu yang asing bagi tradisi Eropa. Karena itu, dalam retorika Nazi, perang melawan Uni Soviet tidak hanya digambarkan sebagai konflik militer biasa. Perang ini digambarkan sebagai pertarungan ideologi dan ras sekaligus antara nasionalisme Jerman melawan komunisme yang mereka anggap sebagai musuh utama. Sejarawan Richard J. Evans dalam bukunya The Third Reich at War menjelaskan bahwa gagasan untuk berperang melawan Uni Soviet sudah lama tertanam dalam pemikiran Hitler, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua benar-benar dimulai. Bagi Hitler, ekspansi ke arah timur bukan sekadar kemungkinan strategi militer. Itu adalah tujuan jangka panjang. Ia membayangkan sebuah masa depan di mana Jerman menaklukkan wilayah-wilayah luas di Eropa Timur, menghancurkan negara Soviet, dan membangun ruang hidup baru bagi Reich Jerman yang diyakini akan bertahan selama beberapa generasi. Namun jalan menuju perang besar itu tidak berjalan lurus. Menjelang akhir dekade 1930-an, perkembangan politik di Eropa justru mendorong Hitler mengambil langkah yang tampak bertentangan dengan ideologi yang selama ini ia serukan. Alih-alih langsung berkonfrontasi dengan Uni Soviet, Jerman malah memilih menjalin kesepakatan dengan negara yang selama bertahun-tahun digambarkan sebagai musuh ideologis paling berbahaya. Sebuah keputusan yang kelak mengejutkan banyak pihak dan mengubah arah sejarah Eropa. Pada musim panas tahun 1939, Eropa bergerak semakin dekat menuju perang. Dalam beberapa tahun sebelumnya, Jerman telah mencaplok Austria dan memecah Cekoslowakia. Langkah-langkah ini membuat Inggris dan Prancis mulai menyadari bahwa kebijakan kompromi terhadap Hitler tidak lagi mampu menahan ambisi ekspansi Jerman. Di Moskow, perkembangan ini juga diamati dengan penuh kewaspadaan. Joseph Stalin memahami bahwa jika perang besar kembali pecah di Eropa, Uni Soviet hampir pasti akan terseret ke dalamnya. Dalam suasana yang semakin tegang ini, kekuatan-kekuatan besar di Eropa mulai mencari cara untuk mengamankan posisi mereka sebelum konflik benar-benar meledak. Pada saat yang sama, diplomasi Eropa bergerak dalam dua arah yang berbeda. Inggris dan Prancis berusaha menjalin kerjasama militer dengan Uni Soviet untuk membentuk blok pertahanan melawan Jerman. Namun negosiasi ini berjalan lambat dan dipenuhi rasa saling curiga. Delegasi dari Barat datang tanpa kewenangan penuh untuk membuat keputusan penting, sementara Stalin meragukan apakah Inggris dan Prancis benar-benar siap menghadapi Jerman dalam perang terbuka. Di tengah kebuntuan itu, Jerman justru mengambil langkah berbeda, membuka jalur diplomasi langsung ke Moskow. Bagi Hitler, kesepakatan dengan Uni Soviet memiliki nilai strategis yang sangat besar. Jika Jerman menyerang Polandia tanpa jaminan dari Moskow, negara itu berisiko kembali menghadapi perang di dua front. Situasi yang pernah menghancurkan Jerman dalam Perang Dunia I. Sebaliknya, jika Soviet bersedia tetap netral, Wehrmacht dapat memusatkan kekuatan militernya tanpa harus khawatir akan serangan dari timur. Di sisi lain, Stalin juga melihat peluang dalam situasi ini. Pada akhir dekade 1930-an, Tentara Merah baru saja melewati masa pembersihan besar yang melemahkan struktur komando militernya.
Kesepakatan dengan Jerman dapat memberi waktu bagi Uni Soviet untuk memperkuat kembali angkatan bersenjatanya sekaligus memperluas pengaruhnya di Eropa Timur. Negosiasi antara kedua negara berlangsung sangat cepat. Pada 23 Agustus tahun 1939, Menteri Luar Negeri Jerman, Joachim von Ribbentrop, tiba di Moskow dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Soviet, Vyacheslav Molotov, di bawah pengawasan langsung Joseph Stalin. Malam itu, kedua pihak menandatangani sebuah perjanjian yang kemudian dikenal sebagai Pakta Molotov-Ribbentrop. Secara resmi, pakta ini adalah perjanjian non-agresi. Jerman dan Uni Soviet sepakat untuk tidak saling menyerang dan berjanji menyelesaikan perselisihan melalui jalur diplomasi. Namun bagian paling penting dari kesepakatan ini tidak tercantum dalam dokumen yang diumumkan ke publik. Di balik perjanjian resmi tersebut, terdapat protokol rahasia yang membagi wilayah Eropa Timur ke dalam zona pengaruh kedua negara. Dalam pembagian ini, negara-negara Baltik dan Finlandia masuk ke dalam lingkup kepentingan Soviet. Sementara itu, wilayah barat Polandia direncanakan berada di bawah kendali Jerman. Polandia sendiri tidak pernah dilibatkan dalam perundingan tersebut. Nasib negara itu pada dasarnya telah dipetakan untuk dibagi antara dua kekuatan besar. Kesepakatan ini mengejutkan banyak negara di dunia. Selama bertahun-tahun, propaganda Nazi menggambarkan komunisme sebagai musuh utama, sementara propaganda Soviet menyebut fasisme sebagai ancaman terbesar bagi umat manusia. Karena itu, ketika dua negara yang selama ini saling menyerang secara ideologis tiba-tiba menandatangani perjanjian kerjasama, banyak pengamat internasional melihatnya sebagai ironi besar dalam politik Eropa menjelang perang. Sejarawan Anthony Beevor dalam bukunya The Second World War menjelaskan bahwa fakta ini pada dasarnya hanyalah kesepakatan sementara antara dua rezim yang saling mencurigai. Baik Jerman maupun Uni Soviet tidak pernah benar-benar mempercayai satu sama lain. Namun keduanya melihat keuntungan jangka pendek dari kerjasama tersebut. Perjanjian ini bukanlah tanda persahabatan ideologis, melainkan langkah pragmatis untuk mengejar kepentingan masing-masing. Namun kesepakatan yang ditandatangani di Moskow itu segera terbukti memiliki dampak yang jauh melampaui sekadar dokumen diplomatik. Tidak lama setelah fakta tersebut disepakati, rencana militer yang telah lama disiapkan di Berlin mulai dijalankan. Dunia yang masih mencoba memahami arti dari perjanjian mengejutkan itu segera menyaksikan dampaknya secara langsung di Eropa Timur. Pada pagi hari 1 September tahun 1939, pasukan Jerman mulai melintasi perbatasan Polandia dari berbagai arah. Tanpa deklarasi perang, operasi militer besar itu diawali dengan serangan udara terhadap kota-kota, pangkalan militer, dan jalur komunikasi penting. Salah satu peristiwa yang sering dianggap sebagai simbol awal invasi terjadi di pelabuhan Westerplatte. Di sana, kapal perang Jerman Schleswig-Holstein menembakkan meriamnya ke posisi pertahanan Polandia. Serangan ini menandai dimulainya perang yang kemudian berkembang menjadi konflik terbesar dalam sejarah manusia. Strategi yang digunakan Jerman dalam operasi ini sangat berbeda dari perang parit yang mendominasi Perang Dunia I. Wehrmacht menerapkan pendekatan yang kemudian dikenal sebagai Blitzkrieg atau perang kilat. Strategi ini bertujuan mematahkan pertahanan musuh melalui serangan cepat dan terkoordinasi. Divisi Panzer bergerak menembus garis depan, infanteri mengikuti untuk mengamankan wilayah yang direbut, sementara pesawat Luftwaffe menyerang pusat komunikasi, jalur kereta api, dan posisi artileri lawan. Dengan cara ini, sistem komando musuh diharapkan runtuh sebelum mereka sempat membangun pertahanan yang terorganisasi. Dalam beberapa hari pertama, kecepatan serangan Jerman segera terlihat dampaknya. Divisi Panzer yang bergerak dari Prusia Timur di utara dan dari wilayah Jerman di barat menembus jauh ke dalam wilayah Polandia. Serangan udara Luftwaffe semakin memperburuk situasi dengan menghancurkan fasilitas militer dan mengganggu mobilisasi pasukan Polandia.
Tentara Polandia sebenarnya memiliki jumlah personel yang besar, namun banyak unitnya masih bergantung pada sistem komando dan mobilitas yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan pasukan mekanis Jerman. Situasi Polandia menjadi semakin sulit ketika Uni Soviet bergerak dari arah timur pada 17 September tahun 1939. Tentara Merah memasuki wilayah Polandia sesuai dengan pembagian wilayah yang telah disepakati secara rahasia dalam Fakta Molotov-Ribbentrop. Bagi pemerintah Polandia yang sudah tertekan oleh serangan Jerman dari barat, masuknya pasukan Soviet berarti negara itu kini menghadapi dua kekuatan militer besar sekaligus. Pertahanan Polandia yang sudah terpecah menjadi semakin sulit dipertahankan. Dalam beberapa minggu, koordinasi militer Polandia mulai runtuh. Beberapa kota masih memberikan perlawanan sengit, tetapi jalur komunikasi dan mobilisasi pasukan semakin terputus. Ibu kota Warsawa bertahan di bawah pengepungan selama beberapa waktu sebelum akhirnya menyerah pada akhir September. Ketika pertempuran berhenti, wilayah Polandia telah dibagi antara Jerman dan Uni Soviet sesuai dengan garis pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Sejarawan Antony Beevor dalam bukunya The Second World War mencatat bahwa invasi Polandia menunjukkan bagaimana strategi perang modern dapat menghancurkan pertahanan sebuah negara dalam waktu singkat, terutama ketika lawan tidak memiliki mobilitas dan koordinasi yang sebanding. Bagi Wehrmacht, operasi ini menjadi demonstrasi awal dari efektivitas kombinasi kekuatan mekanis, serangan udara, dan manuver cepat yang terkoordinasi. Namun dampak invasi ini tidak hanya berhenti pada runtuhnya Polandia. 2 hari setelah serangan dimulai, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Keputusan ini secara resmi menandai dimulainya Perang Dunia Kedua di Eropa. Konflik yang pada awalnya tampak sebagai perang regional segera berkembang menjadi konfrontasi global. Bagi Hitler, hasil operasi ini memperkuat keyakinannya terhadap strategi militer Jerman. Keberhasilan menaklukkan Polandia dalam waktu relatif singkat tampak sebagai bukti bahwa Wehrmacht mampu mengalahkan negara lawan dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Keberhasilan ini juga meningkatkan rasa percaya diri di Berlin. Banyak pemimpin Jerman mulai yakin bahwa operasi militer berikutnya dapat menghasilkan kemenangan yang sama cepatnya. Runtuhnya Polandia pada musim gugur tahun 1939 mengubah peta politik Eropa secara drastis. Namun setelah Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, front di Eropa Barat justru memasuki periode yang relatif tenang selama beberapa bulan. Pasukan dari kedua pihak berjaga di garis pertahanan masing-masing tanpa pertempuran besar. Periode ini kemudian dikenal sebagai Phony War, sebuah perang yang secara resmi telah dimulai tetapi belum menampilkan benturan militer besar di front barat. Situasi ini berubah pada musim semi tahun 1940. Pada bulan April, Jerman melancarkan operasi militer ke Denmark dan Norwegia. Tujuannya adalah mengamankan jalur pasokan biji besi dari Swedia serta memperkuat posisi strategis Jerman di kawasan Laut Utara. Denmark menyerah dalam waktu singkat. Norwegia memberikan perlawanan yang lebih lama, namun akhirnya jatuh setelah operasi gabungan darat, laut, dan udara Jerman berhasil menguasai kota-kota pelabuhan penting. Langkah berikutnya jauh lebih menentukan. Pada Mei tahun 1940, Wehrmacht melancarkan serangan besar ke Belanda, Belgia, dan Luksemburg. Namun sasaran utama operasi ini sebenarnya adalah Prancis, kekuatan militer terbesar di Eropa Barat saat itu. Alih-alih menyerang langsung melalui Maginot Line yang kuat di perbatasan Prancis-Jerman, perencana militer Jerman memilih jalur yang tidak terduga melalui hutan Ardennes. Wilayah ini oleh banyak perencana militer Prancis dianggap terlalu sulit dilalui oleh pasukan lapis baja dalam jumlah besar. Keputusan ini menghasilkan dampak strategis yang besar. Divisi Panzer Jerman menembus Ardennes dan kemudian bergerak cepat menuju Selat Inggris.
Manuver ini memotong jalur komunikasi pasukan sekutu yang telah bergerak ke Belgia, sehingga sebagian besar pasukan Inggris dan Prancis terjebak di wilayah utara. Dalam beberapa minggu, sistem pertahanan Prancis mulai runtuh. Pasukan Inggris berhasil mengevakuasi sebagian besar tentaranya melalui pelabuhan Dunkirk, tetapi Prancis kehilangan kemampuan untuk mempertahankan negaranya. Pada Juni tahun 1940, Paris jatuh dan pemerintah Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman. Kemenangan ini menjadikan Jerman sebagai kekuatan dominan di daratan Eropa Barat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak invasi Polandia, Wehrmacht telah mengalahkan sejumlah negara yang sebelumnya dianggap memiliki militer kuat. Namun satu kekuatan besar masih bertahan di luar kendali Jerman, Britania Raya. Pada musim panas dan musim gugur tahun 1940, Jerman mencoba memaksa Inggris menyerah melalui kampanye udara yang dikenal sebagai Battle of Britain. Luftwaffe melancarkan serangan besar terhadap pangkalan udara, fasilitas industri, dan kota-kota Inggris. Tujuan utamanya adalah melemahkan pertahanan udara dan membuka jalan bagi kemungkinan invasi ke Kepulauan Inggris. Namun Royal Air Force yang didukung oleh sistem radar canggih berhasil menahan serangan tersebut. Setelah beberapa bulan pertempuran udara yang intens, rencana invasi Jerman ke Inggris akhirnya ditunda tanpa batas waktu. Di tengah kebuntuan itu, Jerman memilih untuk mengonsolidasikan kendalinya atas wilayah yang telah direbut. Namun perhatian Berlin segera beralih ke kawasan Balkan. Pada awal tahun 1941, ketegangan meningkat setelah perubahan pemerintahan di Yugoslavia yang menentang pengaruh Jerman. Sebagai respons, Hitler memerintahkan operasi militer terhadap Yugoslavia dan Yunani pada April tahun 1941. Kampanye Balkan berlangsung singkat tetapi intens. Wehrmacht menyerang Yugoslavia dari berbagai arah dan dalam waktu singkat berhasil menghancurkan struktur pertahanan negara itu. Sementara itu, Yunani yang sebelumnya telah berperang melawan Italia menghadapi tekanan besar ketika pasukan Jerman bergerak dari arah utara melalui Bulgaria. Dalam beberapa minggu, kedua negara tersebut berhasil diduduki oleh pasukan Aksis. Operasi ini menambah daftar kemenangan militer Jerman sejak awal perang. Serangkaian kemenangan ini memberikan dampak psikologis yang besar di Berlin. Wehrmacht telah menaklukkan Polandia, menguasai sebagian besar Eropa Barat, dan mengamankan Balkan dalam waktu yang relatif singkat. Bagi banyak pemimpin Nazi, terutama Hitler, keberhasilan ini tampak sebagai bukti bahwa strategi militer Jerman mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan kecepatan yang luar biasa. Sejarawan Anthony Beevor dalam bukunya The Second World War mencatat bahwa pada periode ini Hitler semakin yakin bahwa Wehrmacht memiliki keunggulan operasional yang sulit ditandingi oleh negara lain di Eropa. Kepercayaan diri ini mulai memengaruhi pemikiran strategis di Berlin. Jika kampanye-kampanye sebelumnya dapat dimenangkan dengan cepat, maka perang berikutnya mungkin juga dapat berakhir dengan cara yang sama. Dengan sebagian besar Eropa berada di bawah pengaruh atau kendali Jerman, perhatian Hitler perlahan kembali pada tujuan yang telah lama ia pikirkan sejak awal karier politiknya. Kemenangan di Barat dan stabilitas di Balkan menciptakan kondisi yang menurutnya cukup aman untuk melangkah ke tahap berikutnya. Di tengah rangkaian kemenangan militer itu, perencanaan untuk sebuah operasi yang jauh lebih besar mulai disusun. Sebuah invasi yang skalanya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang modern. Menjelang akhir tahun 1940, setelah serangkaian kampanye militer yang mengubah peta Eropa, perhatian kepemimpinan Jerman mulai beralih ke arah timur. Bagi Hitler, perang melawan Uni Soviet bukan sekadar kemungkinan strategis di masa depan. Ia melihatnya sebagai langkah besar berikutnya yang pada akhirnya harus diambil. Pada 18 Desember tahun 1940, Hitler menandatangani Direktif nomor 21
sebuah dokumen militer yang secara resmi memerintahkan persiapan invasi besar terhadap Uni Soviet. Operasi ini diberi nama Sandi Barbarossa, diambil dari nama Kaisar Friedrich I Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci. Dalam dokumen tersebut, tujuan utama operasi disebutkan dengan jelas, menghancurkan kekuatan militer Uni Soviet dalam satu kampanye cepat sebelum perang berubah menjadi konflik jangka panjang. Rencana ini mencerminkan keyakinan Hitler bahwa negara Soviet dapat dikalahkan melalui serangan cepat yang menghancurkan struktur komando dan pasukan utamanya di wilayah barat. Jika pasukan Soviet dapat dihancurkan di dekat perbatasan, mereka tidak akan sempat mundur atau membangun garis pertahanan baru lebih jauh ke dalam wilayah Rusia. Namun bagi kepemimpinan Nazi, operasi ini tidak hanya dipandang sebagai langkah militer biasa. Dalam berbagai pertemuan dengan para jenderalnya, Hitler berulang kali menegaskan bahwa perang melawan Uni Soviet memiliki dimensi ideologis yang jauh lebih besar dibandingkan kampanye sebelumnya di Eropa Barat. Dalam pandangannya, konflik ini adalah pertarungan antara dua sistem yang saling bertentangan. Negara Nazi dengan ideologi nasionalisme rasialnya melawan negara Soviet yang dipimpin oleh Partai Komunis. Karena itu, perang di timur direncanakan bukan hanya untuk mengalahkan militer Soviet, tetapi juga untuk menghancurkan struktur negara yang menopangnya. Secara operasional, rencana invasi ini disusun dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah militer modern. Wehrmacht akan menyerang sepanjang front yang membentang dari Laut Baltik di utara hingga Laut Hitam di selatan dengan panjang hampir 3.000 km. Untuk mengelola operasi sebesar itu, para perencana militer Jerman membagi kekuatan invasi menjadi 3 kelompok tentara utama, masing-masing dengan tujuan strategis yang berbeda. Army Group North di bawah komando Field Marshal Wilhelm von Lieb ditugaskan bergerak melalui negara-negara Baltik menuju Leningrad, salah satu kota paling penting di utara Uni Soviet. Army Group Center yang dipimpin oleh Field Marshal Fedor von Bock menjadi kekuatan utama dalam operasi ini. Kelompok tentara ini dirancang untuk melakukan dorongan cepat melalui Belarus menuju Moskow, pusat politik dan transportasi Uni Soviet. Sementara itu, Army Group South di bawah Field Marshal Gerd von Rundstedt diarahkan menuju Ukraina, wilayah yang memiliki sumber daya pertanian dan industri yang sangat penting bagi ekonomi Soviet. Rencana ini bergantung pada prinsip yang sebelumnya berhasil dalam kampanye di Eropa Barat, kecepatan, koordinasi, dan manuver besar. Divisi Panzer akan memimpin serangan jauh ke dalam wilayah Soviet, memotong jalur komunikasi dan mengepung pasukan lawan dalam kantong-kantong besar. Infanteri kemudian mengikuti untuk mengamankan wilayah yang telah direbut. Dengan metode ini, para perencana di Berlin berharap Tentara Merah dapat dihancurkan di dekat perbatasan sebelum mereka sempat memobilisasi kekuatan yang lebih besar di pedalaman Rusia. Perhitungan waktu juga menjadi bagian penting dari rencana tersebut. Banyak perencana militer Jerman meyakini bahwa jika operasi dimulai pada musim panas, kampanye utama dapat diselesaikan sebelum datangnya musim dingin. Keyakinan ini memperkuat anggapan bahwa perang melawan Uni Soviet mungkin dapat dimenangkan hanya dalam beberapa bulan selama pasukan Soviet dapat dihancurkan dalam serangkaian pertempuran besar pada tahap awal invasi. Dalam buku Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East, karya David Stahel, dijelaskan bahwa rencana Barbarossa mencerminkan kombinasi antara optimisme militer dan asumsi strategis yang sangat ambisius. Banyak perencana Jerman percaya bahwa keberhasilan sebelumnya melawan negara-negara Eropa akan dapat diulang di wilayah Soviet selama operasi dilaksanakan dengan kecepatan dan skala yang cukup besar. Namun di balik keyakinan tersebut, rencana ini juga membawa tantangan yang sangat besar. Invasi terhadap negara seluas Uni Soviet memerlukan mobilisasi pasukan, kendaraan, logistik, dan jalur suplai dalam skala yang jauh lebih kompleks dibandingkan kampanye sebelumnya di Eropa Barat.
Persiapan operasi sebesar ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, meskipun keputusan strategis telah diambil dan rencana besar telah disusun oleh para jenderal Jerman, pelaksanaannya tidak bisa langsung dimulai. Sebelum pasukan Jerman benar-benar bergerak menuju timur, masih ada berbagai persoalan militer dan situasi politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah perintah invasi terhadap Uni Soviet ditandatangani pada akhir tahun 1940, para perencana militer Jerman mulai mempersiapkan operasi dalam skala yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Operasi Barbarossa bukan sekadar kampanye militer biasa. Invasi ini dirancang untuk melibatkan jutaan tentara, ribuan kendaraan lapis baja, puluhan ribu kendaraan logistik, serta dukungan udara dari ratusan skuadron Luftwaffe. Menggerakkan kekuatan sebesar itu menuju perbatasan Soviet membutuhkan waktu, koordinasi, dan jaringan suplai yang sangat besar. Salah satu tantangan pertama yang muncul adalah persoalan logistik dan transportasi. Sebagian besar pergerakan pasukan Jerman menuju garis depan harus dilakukan melalui jaringan kereta api yang terbatas di Eropa Timur. Peralatan militer, bahan bakar, amunisi, dan persediaan makanan harus dipindahkan secara bertahap ke titik-titik konsentrasi di dekat perbatasan Soviet. Selain itu, para perencana militer juga harus memperhitungkan kondisi infrastruktur di wilayah timur. Banyak jalan di daerah tersebut belum beraspal dan mudah berubah menjadi lumpur ketika musim hujan datang, kondisi yang dapat memperlambat pergerakan kendaraan militer dalam skala besar. Di tengah persiapan tersebut, perkembangan politik di kawasan Balkan menimbulkan masalah baru bagi Berlin. Pada awal tahun 1941, Yugoslavia yang sebelumnya berada dalam orbit pengaruh Jerman mengalami perubahan politik setelah kudeta militer menggulingkan pemerintah yang pro-Jerman. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Balkan dapat menjadi sumber ketidakstabilan di selatan sebelum invasi ke Soviet dimulai. Sebagai respons, Hitler memutuskan untuk melancarkan operasi militer cepat di wilayah tersebut. Pada April tahun 1941, pasukan Jerman melancarkan invasi ke Yugoslavia dan Yunani. Kampanye ini memang berakhir relatif cepat dengan kemenangan pasukan Aksis, tetapi pertempuran tersebut tetap menyita waktu, tenaga, dan perhatian militer Jerman. Sejumlah unit yang sebelumnya disiapkan untuk Barbarossa harus dialihkan sementara ke Balkan, termasuk jaringan logistik Jerman seperti jalur kereta dan distribusi suplai. Meskipun kampanye ini tidak berlangsung lama, dampaknya cukup signifikan terhadap jadwal invasi yang sedang dipersiapkan. Selain faktor politik dan militer, para perencana Jerman juga harus mempertimbangkan kondisi alam di wilayah timur. Setiap tahun, pada akhir musim dingin dan awal musim semi, wilayah luas di Eropa Timur dan Rusia mengalami periode yang dikenal sebagai Rasputitsa, musim lumpur ketika salju mencair dan tanah berubah menjadi medan berlumpur yang sulit dilalui kendaraan. Dalam kondisi seperti ini, pergerakan unit lapis baja dan truk logistik dapat melambat secara drastis. Bagi operasi yang sangat bergantung pada mobilitas cepat seperti Barbarossa, memulai invasi saat Rasputitsa masih berlangsung dapat mengganggu seluruh rencana manuver. Dalam bukunya Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East, sejarawan David Stahel menjelaskan bahwa berbagai faktor ini, persiapan logistik, perkembangan situasi di Balkan, dan kondisi alam bersama-sama memengaruhi jadwal invasi yang telah dirancang sebelumnya. Operasi yang pada awalnya dipertimbangkan untuk dimulai lebih awal akhirnya harus menunggu sampai kondisi militer dan lingkungan dianggap lebih memungkinkan. Selama bulan-bulan awal tahun 1941, pasukan Jerman terus bergerak menuju perbatasan Soviet. Divisi Panzer, unit infanteri, dan elemen logistik secara bertahap ditempatkan di posisi yang telah direncanakan.
Persediaan bahan bakar dan amunisi ditimbun di dekat garis depan, sementara komando militer menyelesaikan koordinasi antara 3 kelompok tentara yang akan memimpin invasi. Pada akhirnya, setelah berbagai persiapan tersebut dianggap cukup dan kondisi medan dinilai memungkinkan, tanggal invasi pun ditetapkan pada 22 Juni tahun 1941. Saat itu, hampir seluruh elemen militer yang diperlukan telah ditempatkan di garis depan. Pasukan Jerman bersama sekutu-sekutunya dari negara-negara Aksis bersiap melancarkan serangan yang skalanya jauh melampaui kampanye sebelumnya di Eropa. Ketika musim panas tahun 1941 tiba, seluruh persiapan itu akhirnya mencapai tahap akhir. Operasi yang selama berbulan-bulan hanya ada dalam dokumen perencanaan dan pergerakan logistik kini siap dijalankan di medan perang. Dalam hitungan hari, perbatasan panjang antara Jerman dan Uni Soviet akan berubah menjadi garis depan dari invasi terbesar yang pernah dipersiapkan dalam sejarah militer modern. Pada dini hari 22 Juni tahun 1941, perbatasan panjang yang memisahkan wilayah Jerman dan Uni Soviet tiba-tiba berubah menjadi garis depan peperangan. Tanpa deklarasi perang sebelumnya, artileri Jerman mulai menembaki posisi militer Soviet di sepanjang front yang membentang hampir 3.000 km dari Laut Baltik di utara hingga wilayah dekat Laut Hitam di selatan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pesawat-pesawat Luftwaffe melintasi perbatasan dan menyerang pangkalan udara, jalur kereta api, serta pusat komunikasi militer Soviet. Serangan ini menandai dimulainya Operasi Barbarossa, invasi militer terbesar yang pernah dilancarkan dalam sejarah. Skala operasi ini sangat besar, bahkan menurut standar perang modern saat itu. Sekitar 3 juta tentara Jerman didukung oleh ratusan ribu pasukan dari negara-negara sekutu Aksis seperti Rumania, Hungaria, Finlandia, dan Italia bergerak menuju wilayah Soviet. Ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan artileri dikerahkan, sementara Luftwaffe menyediakan dukungan udara untuk menghancurkan pertahanan lawan di garis depan. Untuk mengoordinasikan serangan sebesar ini, 3 kelompok tentara yang telah dipersiapkan sebelumnya bergerak hampir secara bersamaan menuju sasaran masing-masing di utara, tengah, dan selatan. Salah satu faktor yang memberikan keuntungan awal bagi Jerman adalah serangan udara pembuka yang sangat besar. Pada hari pertama invasi, Luftwaffe menargetkan pangkalan-pangkalan udara Soviet di dekat garis depan. Ketika serangan itu terjadi, banyak pesawat Soviet masih berada di landasan. Akibatnya, sejumlah besar pesawat tempur dan pembom hancur sebelum sempat mengudara. Kehilangan ini melemahkan kemampuan pertahanan udara Soviet di tahap awal operasi dan memberi Jerman ruang gerak yang lebih bebas untuk mendukung operasi darat. Sementara itu, unit-unit panzer mulai bergerak cepat menembus garis pertahanan Soviet. Serangan dilakukan di beberapa titik utama untuk memecah struktur pertahanan Tentara Merah. Ketika divisi lapis baja berhasil membuka celah, unit infanteri mengikuti untuk memperluas penetrasi dan mengamankan wilayah yang telah direbut. Pendekatan ini memungkinkan pasukan Jerman bergerak jauh ke wilayah Soviet dalam waktu relatif singkat. Banyak unit Soviet di perbatasan tidak sempat membangun pertahanan yang terkoordinasi sebelum serangan tersebut meruntuhkan posisi mereka. Pada fase awal invasi, kecepatan pergerakan Wehrmacht menciptakan kekacauan besar di pihak Soviet. Jalur komunikasi militer terganggu, sejumlah unit kehilangan kontak dengan komando pusat, dan mobilisasi pasukan cadangan menjadi sulit dilakukan karena tekanan serangan yang datang dari berbagai arah. Di beberapa sektor, pasukan Soviet mencoba melakukan perlawanan langsung, tetapi serangan cepat dari unit lapis baja Jerman seringkali memotong jalur mundur mereka sebelum pertahanan yang lebih kuat dapat dibentuk. Skala pertempuran ini membuat front timur segera menjadi teater perang yang sangat luas. Ribuan kendaraan militer bergerak di jalan-jalan pedesaan, barisan pasukan infanteri melintasi wilayah pertanian dan hutan, sementara pesawat-pesawat tempur beroperasi hampir tanpa henti di langit wilayah perbatasan. Dalam waktu singkat, garis depan bergerak sejauh ratusan kilometer ke dalam wilayah Soviet.
Sejarawan David Glantz dalam bukunya Barbarossa, Hitler's Invasion of Russia 1941 mencatat bahwa pada tahap awal operasi ini banyak unit Soviet berada dalam kondisi tidak siap menghadapi serangan sebesar itu. Kombinasi antara kejutan strategis, tekanan serangan udara, dan penetrasi cepat unit lapis baja Jerman membuat struktur pertahanan di banyak sektor runtuh dalam waktu singkat. Akibatnya, banyak pasukan Soviet yang terpaksa mundur tanpa koordinasi yang jelas. Bagi para pemimpin Jerman, perkembangan ini tampak sebagai konfirmasi bahwa rencana Barbarossa berjalan sesuai harapan. Laporan dari garis depan menunjukkan kemajuan dari hari ke hari. Kota-kota perbatasan jatuh satu persatu, jalur komunikasi Soviet terputus dan pasukan Jerman terus bergerak lebih jauh ke wilayah timur. Namun kemajuan cepat itu juga membawa konsekuensi strategis yang tak dapat dihindari. Ketika unit-unit panzer bergerak jauh ke dalam wilayah Soviet, mereka seringkali meninggalkan kelompok-kelompok besar pasukan Soviet yang terpotong dari jalur mundur mereka. Dalam banyak kasus, unit-unit ini masih memiliki jumlah personel yang besar meskipun kehilangan koordinasi dengan komando pusat. Situasi inilah yang segera membentuk pola pertempuran berikutnya di front timur. Alih-alih hanya mendorong mundur musuh, strategi Jerman mulai diarahkan untuk mengepung dan menghancurkan kelompok-kelompok pasukan Soviet dalam kantong-kantong besar. Dalam beberapa minggu setelah invasi dimulai, manuver semacam ini mulai terjadi di berbagai sektor front. Pasukan Jerman bergerak mengitari unit-unit Soviet yang terputus, menutup jalur mundur mereka, dan secara bertahap mempersempit ruang gerak pasukan yang terjebak di dalamnya. Setelah gelombang serangan pertama membuka celah di garis pertahanan Soviet, strategi utama Wehrmacht mulai terlihat dengan lebih jelas. Tujuan mereka bukan sekadar mendorong tentara merah mundur, tetapi menghancurkannya dalam pengepungan besar sebelum mereka sempat membentuk garis pertahanan baru di wilayah pedalaman. Untuk mencapai tujuan itu, divisi-divisi panzer yang bergerak cepat diperintahkan menembus jauh ke belakang garis musuh. Sementara itu, pasukan infanteri mengikuti dari belakang, menutup celah, dan memastikan pasukan Soviet yang terjebak tidak memiliki jalan keluar. Pola strategi ini pertama kali terlihat jelas dalam pertempuran besar di Belarus yang kemudian dikenal sebagai Kantong Minsk. Pada akhir Juni hingga awal Juli tahun 1941, dua kelompok panzer dari Army Group Center bergerak cepat dari arah utara dan selatan. Mereka menerobos garis pertahanan Soviet dan melaju jauh ke belakang wilayah musuh. Tujuan mereka sederhana namun mematikan. Bertemu di sebelah timur kota Minsk dan memutus jalur mundur pasukan Soviet yang masih bertempur di garis depan. Manuver ini berhasil dijalankan dengan sangat cepat. Ketika kedua ujung serangan panzer akhirnya bertemu, ratusan ribu pasukan Soviet di wilayah barat Minsk tiba-tiba mendapati diri mereka terperangkap dalam sebuah kantong pengepungan. Setelah itu, divisi-divisi infanteri Jerman bergerak masuk secara bertahap untuk memperkecil area tersebut. Pertempuran masih berlangsung selama beberapa hari, tetapi tanpa suplai, tanpa bantuan, dan tanpa jalur mundur, banyak unit Soviet akhirnya terpaksa menyerah. Skala kekalahan Soviet di Minsk sangat besar. Puluhan divisi tentara merah hancur, dan ratusan ribu tentaranya jatuh ke tangan Jerman sebagai tawanan perang. Bagi Wehrmacht, kemenangan ini membuka ruang yang luas untuk melanjutkan serangan ke arah timur. Untuk sementara waktu, mereka tidak lagi menghadapi konsentrasi pasukan Soviet dalam jumlah besar di belakang garis depan mereka. Setelah kantong Minsk berhasil ditutup, perhatian Army Group Center segera beralih ke kota berikutnya, Smolensk. Kota ini memiliki arti strategis yang sangat besar. Smolensk berada di jalur utama yang menghubungkan wilayah barat Uni Soviet dengan Moskow. Menguasai kota ini berarti membuka salah satu gerbang utama menuju ibu kota Soviet. Pada pertengahan Juli tahun 1941, pasukan Jerman kembali menggunakan strategi yang sama. Divisi-divisi panzer melaju cepat ke arah timur, berusaha memotong jalur mundur pasukan Soviet sebelum mereka sempat membangun garis pertahanan baru. Namun kali ini situasinya mulai berbeda. Tentara Merah menunjukkan perlawanan yang jauh lebih terorganisasi. Beberapa unit Soviet melancarkan serangan balik untuk memperlambat laju Jerman dan memberi waktu bagi unit lain untuk mundur serta membentuk pertahanan baru.
Pertempuran di sekitar Smolensk berlangsung lebih sengit dibandingkan pengepungan di Minsk. Meski begitu, strategi pengepungan Jerman tetap berhasil menciptakan beberapa kantong besar di wilayah tersebut. Banyak unit Soviet kembali terjebak di dalamnya. Pertempuran berlangsung berminggu-minggu sebelum sebagian besar pasukan yang terkepung akhirnya dihancurkan atau ditangkap. Sejarawan David Glantz dalam bukunya Barbarossa, Hitler's Invasion of Russia 1941 menjelaskan bahwa pertempuran di Minsk dan Smolensk memperlihatkan efektivitas metode operasi Wehrmacht pada tahap awal invasi. Dengan menggunakan kombinasi penetrasi cepat dan manuver pengepungan, pasukan Jerman mampu menghancurkan formasi besar tentara merah dalam waktu relatif singkat. Namun di balik kemenangan tersebut, sebuah perubahan mulai terlihat. Meskipun mengalami kerugian yang sangat besar, tentara merah terus mengirim unit baru ke garis depan. Setiap kali satu formasi dihancurkan atau terkepung, formasi lain segera menggantikannya. Akibatnya, meskipun Wehrmacht terus maju, laju serangan mereka tidak lagi secepat pada minggu-minggu pertama invasi. Meski begitu, dari sudut pandang komando Jerman, hasil operasi pada musim panas tahun 1941 terlihat sangat memuaskan. Dalam hitungan minggu, garis depan telah bergeser ratusan kilometer ke arah timur. Jutaan tentara Soviet telah terbunuh, tertangkap, atau kehilangan kemampuan tempur. Bagi banyak perwira Jerman, jalan menuju jantung Uni Soviet kini tampak semakin terbuka. Namun bagi Hitler, kemenangan di sektor tengah belum cukup. Sementara Army Group Center terus bergerak menuju timur, perhatian komando Jerman mulai beralih ke wilayah selatan. Di Ukraina, tentara merah masih mempertahankan kekuatan yang sangat besar. Di sanalah pengepungan yang bahkan jauh lebih besar daripada Minsk maupun Smolensk akan terjadi. Sementara pertempuran besar berlangsung di sektor tengah, situasi di Ukraina berkembang dengan dinamika yang berbeda. Wilayah ini memiliki arti strategis yang sangat penting bagi kedua pihak. Ukraina merupakan salah satu pusat pertanian terbesar di Uni Soviet dan juga memiliki kawasan industri penting. Menguasai wilayah ini berarti membuka akses ke sumber daya pangan dan industri yang besar, sekaligus memotong jalur ekonomi penting bagi negara Soviet. Sejak awal operasi Barbarossa, wilayah selatan menjadi tanggung jawab Army Group South di bawah komando Field Marshal Gerd von Rundstedt. Berbeda dengan sektor tengah yang didominasi manuver cepat unit panzer, pertempuran di Ukraina berlangsung lebih kompleks. Tentara merah menempatkan kekuatan yang cukup besar di wilayah ini dan jarak yang luas membuat operasi militer berkembang lebih lambat dibandingkan dengan kemajuan di Belarus. Kendati demikian, selama musim panas tahun 1941, pasukan Jerman perlahan mulai mendorong pertahanan Soviet ke arah timur. Kota-kota penting di Ukraina jatuh satu persatu. Sementara itu, unit-unit tentara merah berusaha membangun garis pertahanan baru untuk memperlambat laju Wehrmacht. Dalam situasi ini, perhatian komando Jerman mulai tertuju pada Kiev, ibu kota Ukraina Soviet dan salah satu pusat administrasi dan transportasi terpenting di wilayah tersebut. Namun rencana operasi di sektor ini tidak hanya ditentukan oleh komando di lapangan. Di tingkat kepemimpinan militer Jerman, perdebatan besar muncul mengenai arah serangan berikutnya. Banyak perwira senior, terutama di Army Group Center, berpendapat bahwa serangan menuju Moskow harus menjadi prioritas utama karena nilai strategis dan politik ibu kota Soviet. Hitler memiliki pandangan berbeda. Baginya, Ukraina sama pentingnya. Wilayah ini tidak hanya kaya sumber daya, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya sejumlah besar pasukan Soviet. Pada akhirnya, Hitler memutuskan untuk mengalihkan sebagian kekuatan dari sektor tengah ke arah selatan guna menghancurkan pasukan Soviet di sekitar Kiev. Keputusan ini memicu sebuah manuver besar. Divisi-divisi panzer dari dua arah yang berbeda mulai bergerak mendekat. Pasukan dari utara turun dari wilayah Belarus, sementara pasukan Army Group South bergerak naik dari arah selatan. Tujuannya jelas, bertemu di sebelah timur Kiev dan menutup jalur mundur pasukan Soviet yang masih bertahan. Manuver ini segera berkembang menjadi salah satu operasi pengepungan terbesar dalam sejarah perang modern.
pada September tahun 1941 ketika kedua ujung serangan akhirnya bertemu. Ratusan ribu pasukan Soviet di sekitar Kiev tiba-tiba terperangkap dalam sebuah kantong raksasa. Jalur suplai mereka terputus dan komunikasi dengan komando pusat di Moskow semakin sulit dipertahankan. Pertempuran pun berlangsung selama beberapa hari dengan intensitas tinggi. Beberapa unit Soviet mencoba menembus kepungan untuk membuka jalur mundur, tetapi tekanan dari berbagai arah membuat upaya tersebut gagal. Perlahan, posisi mereka semakin terdesak ketika pasukan Jerman mempersempit lingkaran pengepungan secara bertahap. Ketika pertempuran akhirnya berakhir, sekitar 600.000 tentara Soviet menyerah dan menjadi tawanan perang. Sejumlah besar tank, artileri, dan peralatan militer juga jatuh ke tangan Jerman. Pengepungan Kiev menjadi salah satu kekalahan terbesar yang pernah dialami Tentara Merah dalam satu operasi militer sepanjang perang. Dalam bukunya Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East, karya David Stahel, dijelaskan bahwa operasi Kiev merupakan salah satu keberhasilan operasional terbesar Wehrmacht sepanjang jalannya perang. Skala pengepungan ini menunjukkan kemampuan Jerman untuk mengoordinasikan manuver besar di front yang sangat luas. Bagi kepemimpinan Nazi, kemenangan ini menjadi bukti bahwa strategi Barbarossa masih berjalan sesuai rencana. Pasukan Soviet di wilayah selatan telah dihancurkan dalam jumlah besar dan wilayah Ukraina yang luas kini terbuka bagi pasukan Jerman. Keberhasilan ini juga memperkuat keyakinan bahwa Tentara Merah perlahan kehilangan kekuatan utamanya melalui serangkaian pengepungan besar yang dilakukan Wehrmacht. Setelah operasi Kiev selesai, perhatian Hitler kembali beralih pada tujuan yang sejak awal dianggap paling menentukan dalam perang melawan Uni Soviet. Dengan sektor selatan untuk sementara telah diamankan, fokus militer Jerman kembali diarahkan ke utara, menuju sebuah target yang memiliki arti politik dan strategis jauh lebih besar bagi kedua pihak, Moskow. Setelah pengepungan Kiev di Ukraina berakhir, perhatian militer Jerman kembali beralih ke sasaran utama sejak awal invasi, Moskow. Kota ini bukan sekadar ibu kota Uni Soviet. Moskow adalah pusat pemerintahan sekaligus simpul utama jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh negeri. Jika kota ini jatuh, komunikasi militer Soviet bisa terganggu secara serius dan dampaknya terhadap moral bangsa Soviet akan sangat besar. Pada awal Oktober tahun 1941, Komando Jerman meluncurkan serangan baru dengan nama Sandi Operasi Typhoon. Tujuannya jelas, merebut Moskow sebelum musim dingin Rusia datang. Serangan ini dipimpin oleh Army Group Center yang diperkuat dengan tambahan divisi panzer dari sektor lain. Dengan kekuatan lapis baja yang besar, Wehrmacht berharap dapat mengulang taktik yang sebelumnya berhasil mereka gunakan, menembus garis pertahanan Soviet, lalu mengepung dan menghancurkan pasukan musuh dalam kantong-kantong besar. Serangan dimulai dengan gerakan cepat divisi panzer menuju Vyazma dan Bryansk, dua kota penting dalam sistem pertahanan Soviet. Strateginya masih sama seperti sebelumnya, memotong jalur mundur Tentara Merah dan mengepung mereka dalam kantong besar. Taktik ini kembali berhasil. Dalam waktu singkat, sejumlah besar pasukan Soviet terjebak di sekitar kedua kota tersebut, dan garis pertahanan di wilayah itu mulai runtuh. Keberhasilan di Vyazma dan Bryansk membuka jalan menuju Moskow. Divisi panzer kembali memimpin serangan, bergerak cepat ke arah timur, sementara unit infanteri mengikuti di belakang. Di peta operasi, garis depan Wehrmacht terus bergeser mendekati ibu kota Soviet. Kota demi kota di wilayah barat Rusia jatuh ke tangan Jerman. Namun situasi di pihak Soviet mulai berubah. Ketika ancaman terhadap Moskow semakin nyata, pemerintah Soviet mengambil langkah darurat. Garis pertahanan baru dibangun di sekitar kota dan unit-unit militer yang tersedia segera dikirim untuk memperkuat garis depan. Di dalam Moskow, ribuan warga sipil turut terlibat dalam pertahanan kota, menggali parit, memasang rintangan anti-tank, dan membangun posisi pertahanan di sepanjang jalur masuk menuju ibu kota. Pada saat yang sama, pemerintah Soviet memindahkan banyak industri penting dari wilayah barat ke daerah timur yang lebih aman. Pabrik-pabrik dibongkar, mesin diangkut dengan kereta, dan produksi dipindahkan ke garis belakang pertempuran. Langkah besar ini memastikan bahwa industri militer Soviet tetap dapat beroperasi, meskipun wilayah barat sedang berada di bawah tekanan hebat dari invasi Jerman.
Meskipun pertahanan Soviet semakin kuat, pasukan Jerman tetap maju sepanjang Oktober hingga awal November tahun 1941. Wehrmacht berhasil mendekati Moskow dari beberapa arah. Di beberapa sektor, unit pengintai Jerman dilaporkan telah berada hanya puluhan kilometer dari ibu kota. Bahkan ada prajurit yang mengaku dapat melihat cahaya Moskow di kejauhan pada malam hari, tanda bahwa tujuan mereka sudah sangat dekat. Bagi kepemimpinan Jerman, momen ini tampak seperti titik penentu perang. Jika Moskow jatuh, struktur pemerintahan Soviet bisa terguncang dan moral nasional mungkin runtuh. Banyak perwira Jerman percaya bahwa merebut ibu kota akan memaksa Uni Soviet menyerah atau setidaknya melumpuhkan kemampuan mereka untuk mengoordinasikan perang dalam skala besar. Sejarawan David Stahel dalam bukunya Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East menyebut bahwa pada tahap ini Wehrmacht berada pada titik paling dekat dengan tujuan utama invasi mereka. Serangkaian kemenangan sebelumnya telah membawa pasukan Jerman jauh ke dalam wilayah Soviet. Serangan ke Moskow menjadi upaya terakhir untuk mengakhiri kampanye Barbarossa dengan kemenangan besar sebelum tahun 1941 berakhir. Namun di balik kemajuan itu, masalah besar mulai muncul. Jalur suplai Jerman semakin panjang karena pasukan mereka telah bergerak ratusan kilometer dari basis logistik di barat. Jalan yang rusak, kendaraan yang mulai aus, serta kelelahan pasukan perlahan memperlambat laju serangan. Sementara itu, di banyak sektor, pasukan Soviet yang bertahan mulai memberikan perlawanan yang jauh lebih keras. Pada saat yang sama, kondisi alam mulai berubah. Musim gugur di Rusia hampir berakhir dan suhu udara turun dengan cepat. Tanah yang sebelumnya masih dapat dilalui kendaraan kini berubah menjadi medan yang semakin sulit. Cuaca mulai menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam operasi militer ini. Ketika pasukan Jerman terus mendorong maju menuju Moskow, mereka mulai menghadapi musuh yang tidak bisa dihancurkan dengan tank ataupun artileri. Di garis depan sekitar ibu kota Soviet, kekuatan alam mulai ikut menentukan jalannya perang. Musim dingin Rusia yang terkenal keras perlahan datang, dan bagi banyak tentara Jerman, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Menjelang akhir November tahun 1941, kondisi di sekitar Moskow berubah dengan cepat. Suhu udara mulai turun jauh di bawah titik beku, menandai datangnya musim dingin Rusia yang terkenal keras. Bagi pasukan Jerman yang telah berbulan-bulan bergerak maju sejak invasi dimulai, perubahan cuaca ini membawa tantangan baru yang tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam perencanaan awal operasi. Pada saat itu banyak unit Wehrmacht masih menggunakan perlengkapan musim gugur. Senjata dan kendaraan militer mulai mengalami gangguan teknis akibat suhu ekstrem. Mesin kendaraan sering sulit dinyalakan pada pagi hari, pelumas membeku, dan senjata otomatis kadang tidak berfungsi dengan baik. Di medan terbuka, prajurit Jerman juga harus menghadapi risiko radang dingin dan kelelahan setelah pertempuran panjang yang nyaris tanpa jeda. Selain cuaca, masalah logistik juga mulai membebani pasukan Jerman. Garis suplai mereka kini membentang ratusan kilometer dari basis di wilayah barat. Jalan-jalan yang rusak akibat perang memperlambat distribusi logistik. Kereta api yang membawa amunisi dan bahan bakar tidak selalu bisa mencapai garis depan tepat waktu. Sementara truk-truk logistik harus menempuh perjalanan panjang melalui wilayah dengan infrastruktur yang sangat terbatas. Akibatnya, sejumlah unit di garis depan mulai kekurangan bahan bakar, amunisi, bahkan perlengkapan musim dingin yang sangat mereka butuhkan. Di pihak Soviet, keadaan perlahan mulai berubah. Komando Tentara Merah memanfaatkan waktu yang mereka peroleh selama pertempuran menuju Moskow untuk mengumpulkan kekuatan baru. Salah satu keputusan penting adalah memindahkan sejumlah divisi dari Siberia dan wilayah timur jauh ke front Moskow. Sebelumnya pasukan ini ditempatkan di perbatasan timur untuk menghadapi kemungkinan perang dengan Jepang. Namun setelah intelijen Soviet memastikan bahwa Jepang tidak akan menyerang dalam waktu dekat, divisi-divisi tersebut segera dipindahkan ke front barat. Divisi-divisi Siberia ini terbiasa beroperasi di tengah kondisi musim dingin yang ekstrem. Mereka dilengkapi dengan pakaian musim dingin yang tebal, serta peralatan yang dirancang untuk tetap berfungsi dalam suhu yang sangat rendah.
Kehadiran pasukan ini memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi pertahanan Soviet di sekitar Moskow. Pada awal Desember tahun 1941, ketika pasukan Jerman masih berusaha mempertahankan posisi mereka di sekitar ibu kota Soviet, Komando Tentara Merah melancarkan serangan balik besar di sepanjang front Moskow. Serangan ini dilakukan secara serentak oleh beberapa formasi yang sebelumnya telah dikumpulkan di wilayah tersebut. Tujuannya jelas, mendorong pasukan Jerman menjauh dari Moskow dan memanfaatkan celah yang mulai terlihat akibat kelelahan, cuaca ekstrem, dan masalah logistik. Serangan balik ini segera mengubah situasi di medan perang. Di beberapa sektor, pasukan Jerman yang sebelumnya terus menyerang kini terpaksa beralih ke posisi bertahan. Tekanan dari unit-unit Soviet yang baru tiba, ditambah kondisi musim dingin yang semakin berat, membuat Wehrmacht kesulitan mempertahankan garis depan mereka di sekitar Moskow. Secara bertahap, unit-unit Jerman mulai mundur dari sejumlah posisi yang sebelumnya berhasil mereka kuasai selama Operasi Typhoon. Ketika Tentara Merah berhasil mendorong pasukan Jerman kembali ke arah barat dalam serangkaian pertempuran musim dingin, garis depan perlahan bergeser menjauh dari Moskow. Sejarawan David Stahel dalam bukunya Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East menjelaskan bahwa pertempuran musim dingin di sekitar Moskow menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa kampanye cepat yang direncanakan Jerman tidak lagi berjalan sesuai harapan. Meskipun Wehrmacht masih merupakan kekuatan militer yang sangat kuat, kemampuan mereka untuk mencapai kemenangan cepat mulai terhenti di hadapan kombinasi perlawanan Soviet, masalah logistik, dan kondisi alam yang sangat keras. Mundurnya pasukan Jerman dari wilayah sekitar Moskow menandai kegagalan tujuan utama Operasi Barbarossa. Invasi yang semula dirancang untuk menghancurkan Uni Soviet dalam satu kampanye cepat kini berubah menjadi perang panjang dan melelahkan. Konflik besar yang jauh lebih kompleks daripada yang pernah dibayangkan para perencana militer di Berlin. Pada akhir tahun 1941, setelah berbulan-bulan pertempuran yang bergerak dari perbatasan barat hingga mendekati Moskow, mulai terlihat jelas bahwa Operasi Barbarossa gagal mencapai tujuan utamanya. Rencana invasi Jerman sejak awal didasarkan pada satu asumsi penting. Tentara Merah dapat dihancurkan melalui serangkaian pertempuran besar di wilayah barat Uni Soviet sebelum negara itu sempat memobilisasi sumber dayanya secara penuh. Jika rencana ini berhasil, perang di front timur diharapkan selesai sebelum musim dingin tiba dan konflik berubah menjadi perang berkepanjangan. Namun kenyataan di medan perang berkembang berbeda dari perhitungan tersebut. Meskipun Wehrmacht meraih sejumlah kemenangan besar selama musim panas dan awal musim gugur tahun 1941, Uni Soviet tidak runtuh seperti yang diperkirakan banyak perencana di Berlin. Setiap kali unit Tentara Merah dihancurkan atau terkepung, Komando Soviet kembali mengirim pasukan baru ke garis depan. Luasnya wilayah Soviet, kemampuan mobilisasi yang besar, serta pemindahan industri ke wilayah timur memungkinkan negara itu terus melanjutkan perang meskipun mengalami kerugian yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu, perang di front timur berkembang menjadi konflik dengan skala yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan pada awal invasi. Dalam waktu yang relatif singkat, kedua pihak mengalami kerugian yang sangat besar. Jerman kehilangan ratusan ribu prajurit sepanjang tahun 1941. Sementara Tentara Merah menderita korban yang bahkan lebih besar melalui pengepungan, pertempuran terbuka, dan serangkaian penarikan mundur selama musim panas hingga musim dingin. Sejarawan David Glantz dan Jonathan House dalam bukunya When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler menjelaskan bahwa kegagalan Barbarossa bukan berarti Wehrmacht langsung kehilangan kemampuan tempurnya. Pasukan Jerman masih menguasai wilayah yang sangat luas di bagian barat Uni Soviet dan tetap menjadi kekuatan militer yang sangat berbahaya. Namun tujuan strategis utama invasi, menghancurkan negara Soviet dalam satu kampanye cepat, tidak tercapai. Akibatnya, front timur berubah menjadi perang panjang yang pada akhirnya akan menentukan arah Perang Dunia Kedua di Eropa. Kedua pihak kini menyadari bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan dalam satu musim operasi.
Mobilisasi industri, perekrutan pasukan baru, dan perencanaan operasi militer berikutnya segera menjadi prioritas utama baik di Berlin maupun di Moskow. Dalam tahun-tahun berikutnya, Front Timur akan berubah menjadi salah satu medan perang terbesar dalam sejarah. Operasi militer yang semakin besar dan brutal akan melibatkan jutaan tentara dari kedua pihak. Kota-kota besar akan berubah menjadi medan pertempuran, dan konflik ini akan menelan korban manusia dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi pada tahun 1941 hanyalah awal dari konflik yang jauh lebih panjang. Invasi yang dimulai dengan harapan kemenangan cepat kini berubah menjadi perang besar yang berkepanjangan. Perang ini akan membawa kedua pihak menuju serangkaian pertempuran yang semakin brutal dan pada akhirnya menuju salah satu titik balik paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua, pertempuran Stalingrad. Pada musim panas 1941, Operasi Barbarossa dimulai dengan keyakinan besar dari kepemimpinan Nazi. Wehrmacht baru saja menaklukkan sebagian besar Eropa dalam waktu singkat. Dari Warsawa hingga Paris, dari Oslo hingga Balkan, kemenangan datang berturut-turut. Dalam suasana seperti itu, invasi ke Uni Soviet dipandang sebagai langkah terakhir yang akan memastikan dominasi Jerman di benua Eropa. Namun perang di timur ternyata tidak mengikuti pola yang sama. Luasnya wilayah Soviet, kemampuan mobilisasi yang besar, serta ketahanan negara itu terhadap kerugian besar menciptakan jenis perang yang berbeda dari kampanye sebelumnya. Setiap kilometer yang direbut membuka jarak baru yang harus dipertahankan. Setiap kemenangan di medan perang justru memperpanjang garis suplai dan memperdalam keterlibatan Jerman dalam konflik yang semakin besar. Pertempuran di sekitar Moskow memperlihatkan batas dari strategi yang selama ini membawa kemenangan cepat bagi Wehrmacht. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, serangan Jerman tidak lagi bergerak maju tanpa henti. Di depan ibu kota Soviet, laju ofensif itu akhirnya terhenti. Sejak saat itu, perang di Front Timur berubah menjadi konflik jangka panjang yang tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu operasi militer besar. Kedua pihak mulai memobilisasi seluruh sumber daya yang mereka miliki, tentara, industri, dan masyarakat, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi pada tahun 1941 bukanlah akhir dari perang di timur, justru sebaliknya. Pertempuran yang lebih besar dan lebih brutal masih menunggu di tahun-tahun berikutnya, dari Stalingrad hingga Kursk, dari Ukraina hingga akhirnya Berlin. Jika melihat kembali operasi Barbarossa, invasi itu bukan sekadar operasi militer yang gagal mencapai tujuannya. Peristiwa ini juga menjadi salah satu titik balik di mana arah perang mulai berubah. Apa yang pada awalnya dirancang sebagai serangan cepat untuk menundukkan Uni Soviet perlahan berubah menjadi awal dari proses yang jauh lebih panjang. Sebuah perang yang secara bertahap mengikis kekuatan Nazi di Front Timur dan pada akhirnya mengubah jalannya Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya, Operasi Barbarossa menunjukkan bahwa kemenangan awal dalam perang tidak selalu menentukan hasil akhirnya. Ambisi besar, keyakinan pada kekuatan militer, dan rangkaian keberhasilan sebelumnya bisa menciptakan rasa kepastian yang ternyata rapuh ketika berhadapan dengan kenyataan yang lebih kompleks. Sejarah seringkali bergerak di titik seperti ini, ketika sebuah keputusan yang tampak logis pada saat diambil, perlahan membuka jalan bagi konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan.